Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian ke-34. Malam hari itu, dengan mengenakan pakaian ringkas akan tetapi setelah menghias diri serapi-rapinya, Lucian membawa pedangnya, berlari cepat menuju ke benteng Kam Siek. Ia menjadi heran dan juga lega melihat bahwa penjagaan di sekitar benteng sekarang sama sekali tidaklah sekuat kemarin. Bahkan beberapa orang penjaga yang berada di pintu benteng, kelihatan sedang bermain kartu di bawah sinar pelita reng. Dengan mudah Lucian lalu melompati tembok benteng melalui sebatang pohon, dan beberapa menit kemudian ia telah berloncatan ke atas genteng. Akan tetapi ketika ia berada di atas genteng gedung tempat tinggal Kam Siek yang berada di tengah-tengah kumpulan bangunan itu, ia mendengar suara orang berkata-kata dengan keras, seperti orang bertengkar. Cepat ia berendap dan dengan hati-hati melayang ke bawah memasuki gedung dari belakang, dan di lain saat ia mengintai dari sebuah jendela ke dalam ruangan di mana terjadi pertengkaran. Ia melihat seorang wanita berpakaian serba putih yang bukan lain adalah Lai Kuilan, kakak seperguruan Kam Siek. Kuilan berdiri di tengah ruangan sambil bertolak pinggang, mukanya kemerahan matanya berapi-api marah sekali. Di hadapannya duduk 3 orang perwira, dengan muka tertawa-tawa mengejek. Seorang di antaranya, yang duduk di tengah bukan lain adalah komandan pasukan yang tadi dilihat Lucian ketika pasukan lewat di dusun. Lai Li Hiap, sebagai bekas pembantu Sutemu, saya harap Li Hiap, nona yang gagah, suka ingat bahwa urusan mengenai ketentaraan adalah urusan kami. Li Hiap tidak berhak mencampurinya, kata perwira yang duduk di kiri. Betul, sudah cukup lama kami terpaksa bersabar dan tak berkutik di bawah kekerasan Kam Goan Sui. Sekarang Pang Chiangkun, Panglima Pang, yang memegang komando di benteng ini, Lai Hiap tidak berhak mencampuri urusan kami, kata perwira kedua yang duduk di sebelah kanan. Sudah terlalu banyak Li Hiap biasanya mencampuri urusan ketenteraan, sewenang-wenang menghukum anak buah kami padahal biarpun Li Hiap adalah kakak sepergurun Kam Goan Sui namun Li Hiap tetap seorang biasa, bukan anggota ketentaraan. Makin marahlah Lai Kuilan. Ia menuding telunjuknya ke arah 2 orang bekas pembantu adik seperguruannya itu. Kalian manusia-manusia yang pada dasarnya sesat. Suteku menjalankan disiplin keras, menghukum tentara menyeleweng, itu sudah semestinya. Dan aku membantu Suteku menegakkan nama baik benteng ini, mencegah anak buah melakukan penganiayaan kepada rakyat, juga sudah merupakan kewajiban setiap orang gagah. Di depan Sute, kalian berpura-pura baik, sekarang, baru setengah hari Sute pergi memenuhi panggilan gubernur untuk menghadapi bahaya serangan bangsa Hitan, kalian sudah memperlihatkan sifat asli kalian yang buruk. Membiarkan anak buah kalian menculik wanita, merampas harta benda rakyat. Orang-orang macam kalian ini mana patut memimpin tentara. Pantasnya dikirim ke neraka. 2 orang perwira itu marah dan bangkit berdiri sambil mencabut golok mereka. Sedangkan Kuilan masih berdiri tegak tanpa mencabut senjata, memandang dengan senyum mengejek karena ia sudah maklum sampai di mana kepandaian kedua orang bekas pembantu Sutenya itu. Akan tetapi komandan baru benteng itu, Pang Chiangkun yang tinggi besar dan berkulit hitam itu segera berdiri, tertawa dan menuju kepada Kuilan. Nona, betapapun juga, kedua orang saudara ini berkata benar bahwa semenjak saat berangkatnya Sutemu tadi, secara sah akulah yang menjadi komandan di sini dan bertanggung jawab terhadap semua peristiwa. Nona, sebagai seorang yang sudah lama hidup di dalam benteng, tentu Nona tahu akan peraturan-peraturan di sini, tahu bahwa segala apa yang terjadi adalah tanggung jawab sepenuhnya daripada komandan benteng.
Mengapa Nona sekarang hendak turun tangan sendiri? Bukankah ini berarti Nona melakukan pemberontakan dan sama sekali tidak memandang mata kepada komandan barunya? Nona, harap Nona suka bersabar dan daripada kita bertengkar yang hanya akan menimbulkan hal-hal tidak baik dan memalukan kalau terdengar anak buah, lebih baik mari kita bergembira, makan minum bersama dan bersenang-senang. Setelah demikian, komandan muda itu memandang kepada Kuilan dengan sinar mata bercahaya. Muka berseri-seri, mulut tersenyum, jelas membayangkan maksud hati yang kurang ajar. Hampir meledak rasa dada Kuilan saking marahnya. Akan tetapi ia tahu bahwa sutenya sendiri akan marah kalau ia menimbulkan keributan di dalam kekuasaan komandannya. Maka ia segera berkata keras, "Aku akan menyusul Sute, akan kuceritakan semua dan awaslah kalian kalau dia kembali." Setelah berkata demikian, ia membalikkan tubuhnya dan meloncat keluar dari dalam rumah itu. 3 orang perwira itu tertawa-tawa bergelak. Hahaha, perempuan galak itu pergi. Baik sekali, dia memang akan mendatangkan kesulitan saja kalau tetap tinggal di sini. Dia hendak menyusul Kam Siek. Hahaha, kata seorang yang duduk di kiri. Temannya, yang duduk di kanan berkata pula sambil tertawa, begitu datang ke kota, Kam Siek akan terjeblos ke dalam perangkap sucinya menyusul, biarlah ditangkap sekali. Pang Chiangkun, mari kita bersenang-senang makan minum sepuasnya, dan anak buah kami tadi berhasil menangkap beberapa ekor anak ayam, kau boleh pilih yang paling mungil, hahaha. Mereka bertiga tertawa-tawa gembira, akan tetapi hanya sebentar karena secara tiba-tiba saja mereka berhenti tertawa, berdiri dan mencabut senjata. Di depan mereka telah berdiri seorang gadis yang cantik jelita dan gagah perkasa. Gadis yang bertubuh ramping padat, berpakaian indah tapi ringkas sehingga mencetak bentuk tubuhnya, rambutnya yang hitam gemuk digelung ke atas, diikat dengan pita sutra kuning, wajahnya jelita sekali dengan sepasang mata bintang, hidung mancung dan bibir merah. Begitu dia muncul, ruangan itu penuh bau yang harum semerbak. Di tangannya tampak sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya, gagang pedang berupa kepala naga. 3 orang perwira itu berdiri ternganga, tidak hanya kaget melihat tadi ada sinar berkelebat dan ternyata berubah menjadi seorang gadis, kan tetapi juga terpesona, kagum menyaksikan kecantikan yang tiada taranya ini. Pang Chiangkun agaknya teringat akan gadis ini, gadis yang siang tadi keluar dari sebuah rumah makan. Ia adalah seorang yang sudah banyak mengalami pertempuran, seorang yang sudah mengeras oleh tempaan pengalaman, maka cepat ia dapat menenteramkan hatinya, malah segera tertawa dan berkata, "Ah, Nona yang cantik seperti bidadari, kau sudah menyusul datang, apakah hendak menemaniku makan minum?" Akan tetapi tiba-tiba ia berteriak kaget karena tahu-tahu meja di depannya telah melayang ke arahnya. Tidak tampak siapa yang melakukan ini, hanya kelihatan gadis jelita itu sedikit menggerakkan kaki. Dengan goloknya, Pang Chiangkun menangkis dan membacok meja yang pecah menjadi 2 sedangkan dia sendiri melompat ke pinggir, akan tetapi tetap saja ada kuah sayur asin yang menyambar ke mukanya, membuat matanya pedas sekali. 2 orang temannya berseru marah dan meloncat maju dengan golok di tangan, menerjang Lucian. "Tahan!" teriak Pang Chiangkun, yang betapapun juga, merasa sayang kepada gadis yang luar biasa cantiknya ini, tidak ingin melihat gadis itu terbunuh dan ingin menawannya hidup-hidup. 2 orang temannya menahan golok dan meloncat mundur. "Nona, kau siapakah? Dan apa sebabnya kau datang mengamuk? Tidak ada permusuhan di antara kita." Dengan telunjuknya yang kecil runcing Lucian menuding ke arah muka hitam itu. "Ih, manusia keparat, kau masih bisa bilang tidak ada permusuhan? Kau menipu Kam Siek, kemudian merampas kedudukannya, menghina sucinya. Dan kau masih bilang tidak ada apa-apa. Kau apanya Kam Siek? Tak usah kau tahu," jawab Lucian dan tahu-tahu pedangnya berkelebat menjadi sinar berkilauan yang bergulung-gulung dan menyambar ke arah Pang Chiangkun. Perwira ini kaget bukan main. Itulah sinar pedang yang luar biasa, tanda bahwa pemainnya adalah seorang Kiam Hiap, atau disebut juga pendekar pedang yang mahir. Ia cepat memutar golok besarnya,
dan 2 orang perwira pembantunya juga meloncat dari kanan kiri membantunya. Akan tetapi mereka itu hanyalah orang-orang kasar yang pandai memerintah anak buah, menggunakan kekuasaan dan kekasaran untuk bertindak sewenang-wenang, yang hanya berani dan sombong karena mengandalkan anak buah banyak. Mana bisa mereka menghadapi pedang Toa Hong Kiam di tangan Liu Luxian, darah perkasa yang telah digembleng secara luar biasa sejak kecil oleh ayahnya. Tak sampai 10 jurus, Pang Qiangkun sudah terjungkal dengan leher terputus, dan 2 orang perwira pun terjungkal, seorang tertembus dadanya oleh pedang, yang seorang lagi sengaja dirobohkan dengan sebuah totokan pada lambungnya. Sebelum roboh 3 orang itu sempat berteriak-teriak memanggil bala bantuan, akan tetapi ketika penjaga di luar gedung menyerbu ke dalam, mereka hanya melihat Pang Qiangkun dan seorang perwira pembantunya menggeletak tak bernyawa lagi, sedangkan perwira pembantu lainnya telah lenyap. Para penjaga berserabutan lari mencari dan mengejar, ada yang melalui jendela yang terbuka, ada yang melalui pintu depan dan belakang. Kentong dan Gebreng dipukul bertalu-talu karena tadinya mereka itu semua bersenang-senang karena mereka terbebas daripada tindakan disiplin keras dari Kam Siek. Dengan cepat sekali Liu Luxian melarikan diri dari benteng sambil mengempit tubuh perwira yang dirobohkan dengan totokan tadi. Setelah tiba di dalam hutan yang sunyi dan gelap, ia membanting perwira itu ke atas tanah sambil membebaskan totokannya dengan ujung sepatu yang menendang. Perwira itu mengerang kesakitan dan ia segera berlutut minta-minta ampun. Memang sebenarnya lah, hanya seorang pengecut yang biasa bertindak sewenang-wenang apabila kebetulan kekuasaan berada di tangannya. Akan tetapi begitu kekuasaannya lenyap dan ia terancam bahaya, ia tidak akan merasa malu-malu untuk memperlihatkan sifat pengecutnya. Hayo lekas ceritakan, rencana jahat apa yang dilakukan komplotan Pang Qiangkun untuk mencelakakan Kam Siek. Sekali kau membohong, pedangku akan memenggal lehermu. Merasa betapa pedang yang dingin menempel di tengkuknya, dengan suara tergagap-gagap perwira itu berkata, "Ampunkan saya, Li Hiap pendekar wanita, saya hanya orang bawahan, tidak ikut-ikut." Yang mengatur semua adalah Pang Qiangkun dan teman-temannya di Shanxi. Karena iri terhadap nama besar dan kekuasaan Kam Goansue, untuk diajak berunding mengenai urusan negara. Kesempatan ini dipergunakan Pang Qiangkun yang mengundang Kam Goansue ke ibu kota, akan tetapi di sana ia telah bersekongkol dengan teman-temannya untuk menangkap Kam Goansue dan melaporkan kepada gubernur bahwa Kam Goansue tidak mau menghadap dan malah merencanakan pemberontakan. Keji. Luxian makin keras menempelkan pedangnya. Hayo katakan di mana Kam Siek akan ditahan. Saya tidak tahu betul. Hanya mendengar dari Pang Qiangkun bahwa pencegatan akan dilakukan di kota Poki, dan mereka bermarkas dalam kelenteng Tikong Bio di kota itu, dan, jerit terakhir ini mengiringkan nyawanya yang melayang ketika pedang Toa Hong Kiam memisahkan kepala dari badannya. Luxian berlari pulang ke rumah penginapan, akan tetapi alangkah marahnya ketika mendapat kenyataan bahwa pasukan tentara yang tadinya mengejarnya telah mendatangi rumah penginapan, merampas kuda dan pakaiannya, bahkan memukuli si pemilik rumah penginapan dan merampas harta benda orang itu pula. Penduduk sudah mendengar akan kehebohan di dalam benteng, tentang terbunuhnya Qiangkun baru. Mereka merasa khawatir sekali karena Jenderal Kam sudah pergi, dan diam-diam mereka mengharapkan bantuan Luxian. Maka ketika gadis ini muncul, mereka itu, terutama sekali orang-orang tua para gadis yang terculik ke dalam benteng, berlutut mohon bantuan Luxian untuk membebaskan gadis-gadis itu. Tanpa menjawab Luxian lenyap ke dalam gelap, dengan hati panas ia kembali ke benteng. Tak lama kemudian, menjelang tengah malam, kembali timbul geger di dalam benteng. Kandang kuda kebakaran, belasan orang penjaga tewas dan kuda yang paling baik, tunggangan Pang Qiangkun sendiri, seekor kuda pilihan, telah lenyap. Akan tetapi, Luxian sama sekali tidak peduli tentang nasib gadis-gadis yang tertawan. Memang demikianlah watak Liu Luxian. Ia terlalu mementingkan diri sendiri, dan hanya mau turun tangan mati-matian untuk membela kepentingan sendiri atau kepentingan orang yang ia cinta. Urusan orang lain ia sama sekali tidak peduli.
Kota Poki adalah sebuah kota di Provinsi Shanxi, kota yang cukup besar dan ramai. Tembok kotanya tinggi dan keadaan kota itu cukup subur dan makmur karena selain letaknya di kaki Gunung Qinlingshan, juga di sebelah selatan kota ini mengalir sungai Weiho yang airnya cukup untuk keperluan para petani di daerah itu. Pintu gerbang kota selalu terbuka lebar dan orang-orang hilir mudik keluar masuk pintu gerbang, berikut kereta-kereta yang membawa banyak dagangan. Selain ini, juga sebagai kota pelabuhan sungai, banyak barang mengalir masuk atau keluar melalui jalan sungai, menambah kesibukan para pedagang di dalam kota. Lucian tidak mau memasuki kota itu dengan kudanya. Selain kuda yang ia tunggangi adalah kuda milik Pang Qiangkun yang mungkin akan dikenal orang, juga kedatangannya ke kota itu adalah untuk menyelidiki Kam Siek. Ia menitipkan kudanya pada seorang petani yang tinggal di dusun sebelah selatan kota, kemudian ia melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Sebuah perahu menyeberangkannya ke kota Poki dan ia memasuki kota yang ramai itu sambil berjalan perlahan. Akan tetapi, kemanapun juga Liu Lucian pergi dan dimanapun ia berada, selalu gadis ini menjadi perhatian orang. Tak lama sesudah ia masuk kota Poki, segera ia menjadi pusat perhatian, terutama laki-laki, yang terpesona oleh kecantikannya yang luar biasa. Lucian tidak pedulikan mereka ini, sungguh pun keadaan macam ini selalu mendatangkan rasa bangga di dalam hatinya. Yakin akan kecantikannya yang membuat semua orang laki-laki menoleh untuk mengaguminya, Lucian berjalan dengan langkah cepat, lalu masuk ke dalam rumah penginapan yang cukup besar, memesan kamar. Setelah berada di rumah penginapan, bebaslah ia daripada perhatian orang di jalan. Sungguh pun beberapa orang tamu penginapan dan para pelayan tetap saja menatapnya dengan pandang mata serigala jantan kelaparan. Karena tidak ingin menarik perhatian banyak orang, Lucian memanggil seorang pelayan mendekati kamarnya, seorang pelayan yang sudah setengah tua dan berwajah jujur. "Paman pelayan, tahukah kau di mana letaknya kelenteng Ti Kong Bio di kota ini? Aku hendak pergi bersembahyang ke sana." Muka yang membayangkan kejujuran itu berkerut-kerut, lalu si pelayan menengok ke kanan kiri lebih dulu, baru menjawab dengan suara perlahan. "Nona, kalau hendak bersembahyang, banyak kelenteng-kelenteng ternama di kota ini. Mengapa harus ke sana? Lebih baik ke Kuan Im Bio di sebelah timur jembatan besar, atau ke Hai Ong Bio di dekat sungai atau..." "Tidak, aku hanya ingin bersembahyang ke Ti Kong Bio," jawab Lucian yang sudah menduga bahwa agaknya Ti Kong Bio merupakan tempat yang tidak menyenangkan hati pelayan itu, maka cepat disambungnya. "Aku hendak bersembahyang membayar kaul, maka harus ke Ti Kong Bio. Di manakah letaknya kelenteng itu?" Memang tentu saja tidak sukar mencari kelenteng di dalam kota sebesar Poki saja, akan tetapi daripada bertanya-tanya orang di jalan dan menarik perhatian, lebih baik kalau sudah mengetahui tempatnya sehingga dapat langsung ke sana. "Memang, siosiat Nona, bukan sekali-kali saya hendak mencampuri urusan Nona. Akan tetapi sungguh-sungguh keadaan kelenteng itu tidak cocok untuk didatangi seorang tamu seperti Nona. Kelenteng itu selalu sunyi, tak pernah ada pengunjungnya, tidak terawat sehingga hampir merupakan sebuah kelenteng kuno yang sudah tak terpakai lagi. Yang datang ke situ hanyalah orang-orang gelandangan, wesio-wesio yang suka minta derma paksa dan, sudahlah, saya sudah bercerita cukup. Kelenteng itu letaknya di sebelah utara kota, dekat pintu gerbang, tempat yang sunyi. Sebaiknya Nona jangan pergi ke sana. Cukup, aku dapat menjaga diri. Terima kasih atas keteranganmu," kata Lucian yang merasa tak sabar lagi mendengar ucapan si pelayan. Pelayan itu melihat sinar mata marah dari Lucian, membalikkan tubuhnya dan pergi sambil mengangkat pundak. Karena amat mengkhawatirkan nasib Kam Siek, siang itu juga Lucian keluar dari rumah penginapan. Ia hanya membawa pedangnya yang disarungkan di punggung. Kembali banyak pasang mata laki-laki menoleh ke arahnya, bahkan banyak yang berhenti berjalan dan mengikutinya dengan pandang mata kagum. Akan tetapi Lucian tidak menghiraukan mereka. Mulutnya memperlihatkan senyum mengejek. Ketika ia lewat di jalan yang menuju ke utara, jalan yang agak sunyi,
ia melihat sekelompok orang muda terdiri dari 5 orang yang tadinya bercakap-cakap di pinggir jalan, saling berbisik ketika melihatnya, kemudian mereka itu sengaja berdiri di tengah jalan sikap yang menjemukan. Melihat mereka itu ia tidak takut biarpun ia membawa-bawa pedang, agaknya mereka itu terdiri dari orang-orang yang mengandalkan diri sendiri, agaknya mereka tahu sedikit akan ilmu silat maka hendak menggodanya. Lucian tidak mau membuang banyak waktu dengan urusan-urusan kecil. Ia menghadapi urusan besar hendak mencari dan menolong Kam Siek. Apa gunanya melayani segala macam laki-laki kurang ajar seperti mereka itu? Ia mengerahkan elwikangnya dan terus melangkah dengan tindakan gagah, sama sekali tidak melirik ke arah mereka. Sebaliknya, 5 orang laki-laki itu membuka mata lebar, mengeluarkan suara tak menentu dan seperti dikomando mereka lalu menyingkir ke pinggir jalan dengan mata masih melotot lebar dan mulut ternganga. Siapa orangnya yang tak menjadi gentar melihat seorang gadis cantik yang berpedang di punggungnya, berjalan seenaknya akan tetapi bekas telapak kakinya membuat tanah yang diinjaknya ambles sampai sejengkal dalamnya. Seekor gajah pun takkan meninggalkan tapak kaki seperti itu di atas jalan yang banyak batunya. Lucian mempercepat jalannya ketika kelenteng itu sudah tampak dari jauh. Genteng-gentengnya banyak yang pecah dan sepasang ukiran naga di atas genteng kelenteng itu pun sudah luntur warnanya dan mustika naga di tengah yang diperebutkan 2 ekor naga itu sudah pecah-pecah pula. Tembok bangunan kelenteng juga sudah tampak batanya. Agaknya kelenteng Tikong Bio ini dahulunya besar juga, akan tetapi karena tidak terawat, maka menjadi amat buruk. Pekarangannya luas, bahkan di belakangnya juga terdapat kebun yang luas, bangunannya besar, akan tetapi di depan kelenteng sudah tidak tampak asap hio, dupa mengebul seperti sudah menjadi tanda pada tiap rumah kelenteng. Namun, di tembok besar masih terdapat ukiran dengan huruf-huruf besar yang juga sudah lenyap warnanya, yaitu huruf Tikong Bio, kelenteng malaikat bumi. Dilihat dari depan, kelenteng itu demikian sunyi seakan-akan tidak ada penghuninya. Pintu depannya yang terdiri dari sepasang daun pintu amat besar dan tebal, juga tertutup. Tanpa ragu-ragu lagi Lucian memasuki pekarangan dan sesampainya di depan pintu, ia menggunakan tangannya mendorong. Terdengar suara berkerit seperti biasa bunyi daun pintu yang lama tidak dibuka tutup. Lucian menanti sebentar, akan tetapi suasana tetap lengang. Tidak ada sambutan pada suara daun pintu itu. Kiranya hanya daun pintu yang terdepan itu saja yang terkunci. Dari luar kini tampak jendela-jendela dan daun-daun pintu sebelah dalam terbuka belaka. Ada yang terbuka separuh, ada yang terbuka seluruhnya. Akan tetapi jelas bahwa tempat ini pernah dikunjungi orang-orang, malah bekas telapak kaki pada debu di lantai masih baru. Keadaan di dalamnya sama dengan keadaan di luar, penuh debu dan kotor tidak terpelihara. Di sana-sini tampak kertas-kertas butut, ada pula tikar-tikar butut. Meja Toa Pekong, arca kelenteng tidak tertutup kain lagi, dan tempat Toa Pekong juga kosong. Hanya arca-arca yang sudah hampir rusak, singa-singaan batu yang tiada harganya, masih tetap di tempatnya. Barang-barang lain yang berharga tidak tampak lagi. Dengan penuh ketabahan Lucian melangkah masuk. Ruangan tengah juga kosong, tidak tampak manusia. Dengan hati-hati ia melangkah lagi. Terdengar suara gerakan di sebelah kelenteng. Ia waspada dan mencabut pedangnya dengan tangan kanan, lalu memasuki sebuah kamar di ruangan tengah itu. Di atas meja yang terbuat daripada bata tampak sebuah pot kembang di mana tumbuh kembang yang masih segar, dan di sudut ruangan terdapat sebuah arca singa. Selain itu kosong, tidak tampak apa-apa lagi. Lucian melangkah di ambang pintu yang tak berdaun lagi, memasuki kamar. Wer. 3 buah benda melayang cepat mengarah leher dan dadanya. Lucian cepat miringkan tubuhnya dan 3 batang pisau menancap pada dinding di belakangnya. Itu, golok terbang. Lucian berseru kaget karena maklum bahwa hanya orang-orang pandai saja yang dapat melontarkan golok terbang sekaligus 3 buah secara demikian kuat. Ia maklum menghadapi lawan tangguh. Hanya pengecut saja yang menyerang orang secara menggelap, bentaknya marah.
Dari arah dalam terdengar orang tertawa disusul jawaban, hanya pengecut saja yang memasuki tempat orang tanpa permisi. Merah sepasang pipi Lucian. Ia maklum akan kebenaran kata-kata itu. Akan tetapi sebagai seorang yang wataknya tidak mau kalah, ia membentak, "Kalau kau bukan pengecut, keluarlah." Terdengar daun pintu berkerit dan muncullah seorang laki-laki yang sama sekali tidak disangka-sangka oleh Lucian. Ia mengira bahwa penyerangnya tentu seorang Wesio yang biasanya mendiami kelenteng, atau orang jahat yang telah menculik Kamsiek. Akan tetapi yang muncul adalah seorang pemuda yang tampan, berkepala kecil bertopi batok, wajahnya yang muda dan tampan membayangkan kelicikan, terutama pada mulutnya yang tersenyum mengejek dan matanya yang seperti mata burung hantu. Juga pemuda itu tercengang ketika bertemu dengan Lucian, benar-benar tercengang sampai memandang dengan melongo. "Aduhai, Koam Imposat Dewi Welas Asih, yang cantik jelita agaknya yang datang berkunjung," katanya, masih terpesona. Sebaliknya, Lucian marah dan mendongkol sekali. "Cuy, tak tahu malu. Mengaku aku ini tempat kediamanmu sedangkan tempat ini adalah sebuah kelenteng tua yang sudah kosong dan kau sama sekali bukan pendeta." Orang itu segera menjuru, sikapnya manis dibuat-buat, matanya tetap mengincar wajah cantik dan mulutnya tersenyum. "Bukan, Nona, sama sekali aku bukan pendeta, melainkan seorang pemuda, berdarah bangsa Hitan yang gagah berani, namaku Baisan. Tak peduli namamu anjing atau kucing aku tidak sudi mengenalnya. Yang jelas, serangan gelapmu tadi tak mungkin dapat kudiamkan saja tanpa terbalas." Sambil berkata demikian, Lucian melangkah maju, pedangnya siap menerjang. Akan tetapi pemuda itu tetap bersikap tenang, bahkan tertawa lebar. "Aku tadi tidak tahu bahwa yang datang adalah seorang dara perkasa yang cantik jelita. Kalau aku tahu, mana aku tega menyerang dengan hu itu. Untung kau demikian pandai mengelak, kalau tidak, sayang sekali kalau mukamu sampai lecet." Keparat bermulut busuk, Lucian marah dan pedangnya bergerak mengeluarkan suara berdesing. Baisan cepat meloncat mundur dengan wajah kaget sekali. Pedang itu menyambar hebat, menyerempet meja batu yang menjadi terbelah dua seperti agar-agar terbabat pisau tajam saja. Kau Puteri Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. Kau puteri ketua Bengkau yang bernama Liu Lucian." Diam-diam Lucian terkejut. Begini hebatkah kepandaian orang asing ini sehingga melihat sekali gerakan pedangnya saja sudah dapat mengenalnya. Ia terkejut dan heran, terpaksa menunda serangannya, membentak, Kau sudah tahu siapa aku," tidak lekas berlutut. Akan tetapi Baisan malah tertawa girang sampai terbahak-bahak. Bagus sekali. Karena terhalang urusan penting, aku tidak sempat datang mengunjungi pesta Bengkau dan mencoba untuk memetik bunga dewata dari Bengkau. Sekarang bertemu di sini, bukankah ini jodoh namanya? Sudah lama aku mendengar bahwa Puteri Bengkau memiliki ilmu kepandaian hebat, apalagi ilmu pedangnya, dan memiliki kecantikan yang tiada bandingnya di dunia. Sudah terlalu banyak aku melihat wanita cantik, akan tetapi tidak ada seorang pun yang boleh dikata tiada bandingnya. Akan tetapi melihat kau, benar-benar tak pernah aku melihat lain wanita yang dapat menyamaimu, maka terang bahwa kau tentulah Liu Lucian. Aha, kebetulan sekali. Akan tetapi ucapan ini sudah membuat Lucian tak dapat menahan kemarahannya lagi. Juga ia menjadi lega karena ternyata dari ucapannya itu bahwa Baisan bukan mengenalnya dari sekali gerakan pedangnya tadi, melainkan dari dugaan tentang ilmu pedang dan kecantikannya. Maka sambil berseru keras ia menggerakkan pedangnya lagi sambil melangkah maju dan menusukkan pedangnya searah dada lawan. Baisan cepat mengelak, miringkan badan ke bawah. Akan tetapi pedang Lucian yang bergerak aneh sudah mengejar dengan lanjutan serangan membabat ke arah leher. Cepatnya bukan main. Baisan terkejut, cepat ia menggulingkan diri ke bawah dan bergulingan sampai beberapa meter jauhnya. Sambil berguling ia melepaskan sebatang hu itu ke arah lawan. Terang, Lucian menangkis hu itu lawan dan sekarang Baisan sudah berdiri menghadapinya dengan pedang di tangan sambil tertawa.
Hebat ilmu pedangmu dan hebat kecantikanmu. Kau patut menjadi istri Panglima Baisan. Mari Juitaku, mari ikut aku ke Hitan. Kita berdua akan dapat merebut kekuasaan di sana dan hidup bahagia. Terang, terpaksa Baisan menangkis karena cepat sekali pedang Lucian sudah menyambar, membacok mulutnya sehingga terpaksa ia menghentikan kata-katanya. Akan tetapi selanjutnya ia tidak berani membuka mulut lagi karena Lucian sudah menyerangnya secara bertubi-tubi. Pedang Nona ini berkelebatan laksana naga mengamuk dengan gerakan-gerakan aneh dan ganas. Inilah ilmu pedang Toa Hong Kiam, ilmu pedang angin badai, yang dahsyat. Angin dari pedang ini menggerakkan daun-daun pohon yang tumbuh di pot besar di sudut kiri kamar, malah beberapa helai daun rontok karenanya. Ujung pedangnya berubah banyak sekali, akan tetapi dengan jelas Baisan melihat ujung yang asli menyerang ganas ke arah perutnya sedangkan ujung pedang lain hanya bayangan karena cepatnya pedang bergerak. Tentu saja pemuda Hitan murid Ban Pilo Chia ini tidak mau dirinya disate oleh pedang lawan. Cepat ia mengubah kuda-kuda kaki menjadi miring sambil menghantamkan pedangnya dari kiri ke kanan. Kembali terdengar suara nyaring bertemunya kedua pedang dan sebelum Lucian sempat menyerang kembali, Baisan sudah melanjutkan pedangnya menusuk ke arah dada kiri. Lucian menggerakkan lengan, pedangnya sudah terputar ke kanan dan tepat sekali menangkis. Namun Baisan hanya menggertak, sebelum pedang tertangkis ia sudah menarik kembali pedangnya, membuat gerakan lengkung dan membabat ke arah kaki sedangkan tubuhnya mendoyong ke depan dengan tangan kiri terbuka jarinya mencengkram ke arah dada. Gerakan yang dahsyat, berbahaya, dan juga kurang ajar. Suling emas. Bersambung ke bagian 35. Terima kasih buat parewa semua, yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak audiobox ini. Jangan lupa untuk di-subscribe. Selagi subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang setia menunggu kehadiranmu kembali.